Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryagil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'd. Para habaib duriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kiai ahli warisnya Rasulullah, hadirin umatnya Rasulullah, anak-anak muda harapannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil khusus sahibil bait Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus dan sekeluarga. Jamaah sekalian, mujalasatu ma'as salihin, duduk bersama orang-orang saleh. Ini memang berat. Jadi zaman sekarang ini memang tadi kata Habib Ahmad bilang, kita ini udah ada YouTube, udah ada tayangan-tayangan. Ada orang tanya, gimana, apa udah cukup tuh nonton gituan? Antum nonton Will Talk umpama, wah, ini jatuhin. enggak. Apa udah cukup? Kalau udah nonton gitu nggak usah pakai datang ke majelis apa segala macam, nggak usah hadir tempat lain. Apa udah cukup? Nah, nuntut ilmu kalau menurut Al-Faqir yang bersifat itu kayak nonton di YouTube itu sifatnya suplemen aja, dia multivitamin, mustadrok, sandaran, tambahan aja, bukan gugur semuanya kewajiban gitu dihilang. Karena yang namanya nuntut ilmu disebutin kan dalam hadis awalnya mansalaka, orang yang keluar itu. Jadi intaqala yantaqilu intiqalun minal makanin ma ilal makanin akhar. Berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Khawatir kalau di YouTube udah mantep-mantep, udah ngangguknya udah mantep banget. Denger komentar bawahnya. Hilang deh tuh. Paham nih, hadisnya nggak benar. Baca ini dulu dong. Ragu gitu. Kalau yang ilmunya setengah-setengah hilang itu. Habaan mansura. Ya, oh iya kali, benar kali Ini apaan nih yang ngomong? Orang mana nih? Rombongan si Z, Bapak. Kan kalau si B udah lama udah berubah, si Z. Ini siapa? Itu langsung turun. Belum lihat orangnya, belum ininya. Kan Anda pernah ngomong tuh di We Talk pertama tuh. Ada orang yang suka digunting-gunting omongannya sehingga orang kesannya jadi jelek. Padahal yang dikutip bisa aja di waktu itu ada mau ngomong itu dulu ada namanya orientalis. Dia suka nulis buku menjelek-jelekan Nabi sama Sayyidina Ali, namanya Dante Alighieri. Judul bukunya adalah Davide Commedia. Dia cerita Isra Mi'raj. Cuman yang dia bilang yang dikerak neraka paling bawah itu dua orang. Yang bernama Muhammad, satu lagi Alio, Sayyidina Ali. Jadi orang-orang udah pada tahu tuh. Jadi dua orang. Nah ini kalau kita potong umpama yang masuk neraka tuh, kalau bagian potong yang masuk nerakanya doang, kutipan Dante Alighieri jadi potong, itu bisa jadi sangkanya aneh yang ngomong begitu. Kalau di YouTube itu nggak lengkap. Makanya kalau antum nonton YouTube udah kenal orangnya, udah kenal kita, itu enak. Nah begitu juga. Bagaimana cara nariknya nih? Tadi Habib Ahmad bilang tuh, orang-orang jadi istilahnya tuh zaman sekarang orang udah berpegang kepada keyakinan, lama-lama lepas. Lepas itu disebut irtadda. Jadi antum jangan dengar murtad tuh kaget ini orang murtad. Dia pelan lepas. Pelan-pelan lepas. Dulu ada filsuf Jerman namanya Friedrich Nietzsche. Dia bilang orang Kristen itu zaman dia. Di zaman saya ini nggak seperti Kristen yang di zaman saya. Mungkin
Mungkin cerita orang-orang tua dulu kayak gitu. Nah dia sama. Di Islam ada gak? Bisa jadi ada. Siapa yang ngomong? Al-Quran sama Nabi yang mengatakan. Pertama saya kutip Nabi dulu ketika mengatakan waktu di Hajjatul Wada' Nabi bilang apa? Falyuballighu syahidul ghaib. Hendaklah yang hadir sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Jangan sampai lupa. Apa kata Nabi pesan terakhir? Pesan terakhirnya, la tarji'u ba'di kuffara. Jangan setelah meninggalku ini kalian menjadi kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kalian saling memukul antara satu dengan yang lainnya. Jadi Nabi mendefinisikan kafir tuh apa? Saling memukul, saling ngatain, saling nyindir, saling main pilih kata-kata yang nyelekit buat ini. Makin nyelekit semakin berhasil gitu. Kan paling enak ngomongin orang alim, paling enak. Paling enak ngomongin orang alim. Kenapa? Kita ingin memberi kesan bahwa orang ini walaupun alim kagak ada apa-apanya sebenarnya. Paling enak tuh, paling gurih. Nanti pengen nggak berhenti pasti deh. Oh iya benar, iya katanya banyak banget tuh. Karena apa? Karena kita lagi ngomongin orang alim. Jadi Nabi mendefinisikan orang yang kafir ketika dia memiliki akhlak yang buruk. Suara Nabi zaman dulu nih udah ada ngomong begitu. Mungkin karena zaman Nabi udah lama, rentangan zaman yang panjang, akhirnya suara Nabi sayup-sayup. Atau makin gak jelas. Atau jarak yang bikin jauh, sehingga suara definisi yang dikatakan Nabi kafir, itu di kita makin hilang. Sekarang kita ngartain kafir, murtad itu adalah orang yang tidak sepaham sama kita. Orang yang tidak segolongan sama kita. Orang yang maaf-maaf fikihnya beda sama kita. Itu kafir sama kita. Jadi omongan Nabi nggak ada tuh. Akhirnya kasih sayang kita sama orang yang segolongan doang, sama yang baik doang. Nggak ada. Akhirnya kita halalin darahnya, hartanya semua. Padahal dia lupa waktu Nabi mengatakan, kamu tahu gak orang mukmin itu apa? Tamanahu min amwalihi wa anfusihi. Ketika orang itu diberi rasa aman, harta dan jiwanya itu baru orang itu dikatakan mukmin. Kita ini baru dibilang mukmin kalau orang lain nyaman ketemu kita. Apa kata Sayyidina Ja'far as-Sadiq? Dia bilang alifun ma'luf. Renyah orangnya, enak. Orang kalau nggak ada di kita dicari mulu tuh, mana sih? Kalau ada dia enak nih. Itu orang mukmin tuh ciri-ciri. Alifun ma'luf. Jadi betul-betul yang dicari. Nah, orang yang akhlak tuh kayak begitu. Jadi akhlak tuh bukan yang kayak tadi. Jadi akhlak itu adalah ketika kita nggak menyakiti orang segala macam. Nah itu dikatakan. Nah Al-Quran juga mengatakan, ajib. Al-Quran bilang ada yang murtad. Kita bisa lihat di surah Al-Ma'idah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian ini telah murtad di antara kalian, keluar pelan-pelan udah nggak serius megang agama, nggak mau nuntut ilmu, nggak mujalasah mal ulama, fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan datangkan dengan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yang mana Allah cinta kepada dia dan dia pun cinta kepada Allah. Tadi Abi Ahmad bilang wali bin auliyaillah. Cinta sama Allah. Dan Allah juga cinta sama dia. Jadi tektok cintanya. Allah cinta sama dia, dia cinta sama kita. Cinta gak sama Allah? Allah cinta gak? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam gitu. Jadi ini yang disebut wali min auliyaillah. Jadi wali itu kekasih Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adzillatin 'alal mu'minin. Dia rendah hati sama orang-orang mukmin. Sampai kata-katanya azillah. Dia menghinakan dirinya di hadap orang-orang mukmin. Enggak apa-apa deh. Mau dikatain, mau diapa, dia tahan diri. Jangan sampai dia orang mukmin lain kesinggung. A'izzatin 'alal kafirin.
Dia punya harga diri di depan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah. Dia berjihad di jalan Allah. Jihad jalan Allah ini jangan bayangin perang mulu. Aneh SMP dulu waktu sampai SMA baca buku agama itu isinya sejarah Nabi periode Mekah, periode Madinah, perang mulu. Perang Uhud, perang Khandaq, perang ini. Kita dulu ambil kesimpulan gini, ini kayaknya Nabi perang mulu. Kelotokan apa Nabi? Kagak. Karena mungkin itu sejarah mau disingkat. Makanya pentingnya pelajaran-pelajaran anak-anak kita di bawah diceritain akhlaknya adanya di Majlis Taklim. Maulid perlu diceritain akhlak Nabi. Kalau ngadepin di SMP sama di SMA begitu doang pelajarannya. Jadi bayanginnya apa orang-orang barat tuh, Nabi tuh hobi perang. Jadi lagi bayangin Nabi tuh habis sholat zuhur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang enak perang nih ya. Iseng-iseng perang ya. Kita serang itu apa tuh enak kan? Jadi orang bayangin Nabi perang mulu. Jangan. Ah? Yang enak perang kali nih. Yo. Jadi bayangin ini kelotokan digambarin Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Ceritain gambar perang mulu. Sayyidina Umar perang. Enggak. Dengar dong bagaimana Sayyidina Umar ketika disebut waqafan an kitabillah. Ketika dikritik oleh perempuan nunduk langsung. Laqad akhta'a Umar wa asabat imra'ah. Umar salah, perempuan ini benar. Ceritain dong tawaduknya. Ceritain dong Ali bin Abi Thalib bagaimana ketika menyampaikan ilmunya. Jangan lagi perang mulu. Nabi perang mulu, makanya baca sejarah kalau ngarepin SMP SMA jangan deh. Lihat tuh sekarang di YouTube bagaimana Umar bin Khattab tegas mulu. Yang baik-baiknya dulu ceritain. Jangan yang kelotokannya. Tuh ntar bayangin untuk kelotokan dikit niru Sayyidina Umar dijadiin ini. Terus perang menang dikit Sayyidina Ali dijadiin sandaran mulu. Ya. Jadi ada patokannya. Yujahiduna fi sabilillah. Jihad itu enggak selalu perang. Jadi Nabi itu baru melawan orang kufar Quraisy kalau udah ada tanda-tanda tuh kampungnya mau diserang. Menjaga diri. Oh, jaga nih keamanan. Langsung. Bagaimana yujahiduna fi sabilillah. Dulu orang-orang Syria, Lebanon itu menjaga dataran tinggi Golan, itu anak-anak muda yang pada maju. Dia membaca riwayat Abdullah bin Jahash sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia cerita tuh. Diceritain itu semua. Bagaimana ketika Abdullah bin Jahash melawan mau perang Uhud besok, dua-duanya ini berdoa, teman akrab. Kata Abdullah bin Jahash, ente aminin ana mau gak? Ya. Ente juga aminin ana ya. Kata Abdullah bin Jahash, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, Allahumma fa'tini, datangkanlah aku, berikanlah aku katanya. Aduwan qahiran jardan, orang musuh yang paling tangguh, yuqatiluni wa ana uqatiluhu. Dia biar perang sama ana juga perang lawan, bunuh-bunuhan. Dan izinkan aku memenangkan peperangan dan bisa mengambil ghanimahnya. Fa'ammana Abdullah bin Jahash. Dia aminin sama Allah. Amin. Sekarang ente dong doa. Ada gantian. Abdullah bin Jahash doa. Ya Allah. Sama. Datangkanlah musuh yang paling jago. Sardan hardan. Yuqatilini wa ana uqatilu. Sama. Dan izinkan dia membunuhku. Izinkan juga dia untuk memotong hidung dan telingaku. Kalau kau tanya nanti. Ya Abdullah. Mana hidung dan telinga kamu? Semua ini aku persembahkan untukmu ya Allah. Jadi itu namanya yuhibbuhum wa yuhibbuna. Cinta kepada Allah itu kalau kata tasawuf bilang ukurannya kematian. Tapi ukuran cinta adalah berikan sesuatu yang kira-kira kekasihnya itu bangga. Caper. Cari perhatian apa ini kira-kira yang bikin beda, yang menarik buat orang itu. Nah Abdullah bin Jahash itu. Waktu lagi perang Uhud dicari sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Mana Abdullah, mana Abdullah? Ya Allah meninggal jangan-jangan nih. Kelihatan dari ketika ketelungkup badannya. Dibuka, ini Abdullah bin Jahash nih. Dibuka gini bener, hidungnya hilang sama telinganya lagi muta'alliqan fawqa syajarah. Lagi digantung sama musuhnya di pohon. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Inna da'wata Abdullah khairun min da'wati. Doanya Abdullah nih lebih baik dari doanya.
lebih keren dia doanya. Sama orang-orang juga gitu. Oh, sahabat-sahabat Sayyidina Husain, kepalanya harus hilang. Sayyidina Hasan, jiwanya harus hilang. Maitham At-Tamri, jiwanya harus hilang. Itu bayangin kita dijajarin nama mereka tuh, malaikat nanya gimana coba? Antum palanya hilang Muhammad Husain, jihad fi sabilillah. Abdullah bin Jahas hidung ini hilang, jihad fi sabilillah. Ente meninggal semuanya. Ente giliran kita ditanya, ente meninggalnya DBD. DBD. Demam berdarah. Meninggal bukan karena bom, bukan karena dibunuh. Bukan karena ditembak sama Israel. Ente cikungunyang. Jelek banget ya. Penyakit cikungunyang. Cikungunyang nyamuk ya. Ini jelek banget ini meninggalnya. Sama gula mati. Ngenes gitu. Yang lain meninggalnya tadi, wow, lawan jagain masyaikh, jagain Dr. Said Ramadan Al-Buti, jagain dataran tinggi Golan, masyarakatnya jangan sampai kena. Kita DBD, demam berdarah, sama nyamuk kalah, kan kita malu. Nah kita nggak ada apa yang mau tampakin buat Islam. Makanya orang yang meninggal dalam keadaan nuntut ilmu, fabainahu wa bainal anbiya, satu surga, satu tempat tuh sama Nabi di surga. Ya. Jadi nah di kitab Al-Fawaid, kalau nggak salah di kitab Fawaid itu ada orang usianya udah besar, udah tua, wa ta'allam min kibari sinni. Dia tetap belajar pada usia tua. Dia kadang-kadang semaan Al-Quran satu sama lain. Kalau di daerah-daerah Jawa Timur itu ada kiai-kiai mampir ke tempat kiai juga, mampir silaturahmi, sowan, enggak cuma sowan, dia ngomongin ilmu. Ya. Terus saling semaan Quran, dengerin antara satu dengan yang lain. Ketika ditanya kenapa, dia berharap meninggalnya itu hidupnya itu masih dalam keadaan nuntut ilmu. Jadi semaan Quran satu sama lain. Ayo. Cuma datang sekedar semaan aja, Kahfi, yang ini baca surat Thaha. Setelah itu pulang. Ya. Karena apa? Dia mau terikat, ketemunya itu masih dalam keadaan nuntut ilmu. Padahal dia udah tinggi, udah nggak ada yang diajarin lagi. Dia nggak perlu belajar lagi sama orang. Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman As-Siggaf. Itu kebetulan Al-Faqir kalau di tempat acara-acara, saksi beliau nih. Kalau tanya beliau udah pasti. Itu kalau suka diajak ngobrol, suka akrab. Nah beliau diantara sering banget ngulang-ulang apa di beliau bilang, ana nih ya Haikal sampai sekarang, kalau anda nggak paham sesuatu, itu anda bisa pergi ke daerah Pati, bisa pergi ke daerah Jawa Tengah, hanya menanyakan perihal kitab yang dia belum paham, ke tempat Kiai Fulan, tempat Habib Fulan, jalan, ziarah, di WA dulu, keadaannya gimana, sehat apa kagak, anda boleh gak mampir ke situ? Tanya dulu. Kalau kita nanya masalah di WA, ini boleh gak? Dia nggak datang, nggak ini. WA-nya tuh nanya keadaannya dulu, gimana? Ganggu apa enggak? Ada acara enggak hari ini? Kapan anda bisa datang? Hanya untuk menanyakan bab demi bab. Sayyidil Walid itu jalan jauh loh. Walaupun udah dalam kan udah lemah keadaannya. Nah itu orang pengen betul mujalasati ma'al ulama. Nah, yang berikutnya tadi apa? Adzillatin 'alal mu'minin. Dia sama orang mukmin itu rendah hati. Omongannya dijaga. Kalau kita udah merasa bahwa kehadiran orang itu merupakan kebahagiaan kita, kalau kita merasa bahwa orang yang datang itu lebih baik datang daripada enggak adanya, kalau kita berharap kalau kita udah kuat sama omongan dia, enggak apa-apa, kita enggak bantah hanya karena menghormati dia. Anda sering loh ada beberapa orang Pak muji beberapa tokoh, Anda nggak setuju dengan nih tokoh. Aduh, Anda nggak setuju. Tapi dia puji-puji. Anda iyahin aja. Oh iya, Masya Allah. Oh iya dia. Pakai ditanya lagi, bagaimana menurut Habib? Oh cakep dia. Nggak tahu sendalnya apa, ini cakep apa. Oh dia Masya Allah, iya benar. Tapi kita nggak mau nyinggung dia karena dia udah terlalu puji. Nabi kan begitu. Nabi bilang waktu barang siap kalau orang nanti kita diserang, kita serang balik lagi, masuk daerah kampung, kata Nabi harus yang diingat ada beberapa hal. Jangan merendahkan tokoh yang dihormati oleh kampung itu, jangan. Terus apa? Nggak boleh menghancurkan rumah ibadahnya.
perempuan nggak boleh diganggu, pohon-pohon nggak boleh dibakar. Itu yang ngutip saya tebak, bukan orang Muslim. Yang ngutip itu siapa yang di Jepang tuh, Mori Arinori, orang Jepang yang bikin restorasi Meiji. Dikutip tuh orang Jepang. Nabi di saat Fathu Mekah datang ke Mekah, apa dia bilang kata Nabi? Wa man dakhala ila baitillah fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke baitillah dia aman. Barang siapa yang masuk ke masjid, ke rumah ini dia amin. Satu, Abu Sufyan bingung kan ya, di rumahnya nih. Kan gak enak lihat Abu Sufyan lari-lari gini kayak gamis gitu lari-lari. Ayo hitungan ketiga umpama. 1, 2 lari-lari ke Mekah gitu, ke Ka'bah. Kan gak enak. Supaya dihormati nama Nabi apa? Wa man dakhala ila baiti Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan fahuwa amin, dia aman. Karena Abu Sufyan gak perlu pakai lari-lari emang di rumahnya. Harga enak gak Nabi itu menghargainya? Itu punya ilmu namanya. Kalau nggak ada ilmu kan pakai perasaan mulu. Makanya orang kalau yang taklim itu ada uslubun dakwah, ada uslubun nasihat buat siapa aja, karena dia bisa duduk sama ulama. Ini anda mau cerita doang, kemarin pembukaan di pesantren, bukan pesantren Al-Fagir sih, Al-Fagir cuman dipercayakan jadi pengasuh di situ. Di pesantren-pesantren orang-orang tua kumpul. Biasalah ada orang tua yang ngadu, Habib, anak saya nih, aduh nggak betah, mau pesantren gini-gini ngadu. Yang satu lagi, Habib, anak saya ini kalau dikasih sanksi suka stres dia. Ini bingung kan kita mau jawab. Akhirnya kita kasih ceramah kemarin. Anda bilang, Bapak, Ibu, kalau anaknya masuk pesantren itu nggak betah, girang mestinya bersyukur. Gimana kalau masuk pesantren di Girang? Anak, Bapak tinggal ya. Bapaknya ngarep, dia nangis nih. Bapak tinggal ya sama ibu ya. Asik. Wah, di rumahnya diazab nih. Di rumahnya kan neraka berarti. Itu ketika anak nangis, tandanya girang kita, tandanya kasih sayang kita. Ini anak khawatir lepas dari kasih sayang yang selama ini dikasih sama kedua orang tuanya. Girang. Oh alhamdulillah. Kan girang orang tua. Anak kita nangis deh. Maksudnya paling enggak dikangenin lah kita. Coba kalau langsung girang. Mbak, gimana Bapak Ibu tinggal? Yaudah. Wah, yaudah. Kayak begini. Salah nih. Nah, ya enggak apa-apa. Nah, dia bilang, enggak girang udah. Yuk pura-pura dulu ke. Kagak nangis enggak apa? Udah, Mak, enggak pulang apa? Pulang ih. Ya, tandanya kita di kehadiran kita kagak enak sama dia. Nah yang satu dia bilang, Bib, anak-anak kemarin dapat sanksi, dia kayaknya stres, pusing, mikirin. Bagus. Bagus gak? Ada orang dikasih sanksi, kagak nangis, kagak mikir gak apa? Biasa aja, main dapat sanksi tuh, udah, gak tahu berapa bulan apa deh. Kagak stres gak apa? Tandanya kepikiran, oh iya, dia salah tuh bagus. Ya. Anda suka pusing, umpama ada orang suka bilang, bagus. Ente dikasih pusing bagus. Ente mau gak dikasih pusing? Nyengir mulu. Hah? Nyengir, enggak dia pusing. Girang mulu. Ya, jangan pusing, itu anugerah dari Allah. Sesekali, ya, jangan sering-sering juga. Sesekali pusing. Nah, itu juga sama. Makanya ketika ada orang sudah ada ilmu, dia berbeda pandangannya. Apapun sifatnya adalah rahmah dari Allah. Ya Allah, ini nikmat. Ini nikmat. Apapun nikmat. Ada orang dapat duit. Anda punya teman dapat duit, rumahnya plafonnya rusak. Bilang, ya Allah, baru dapat duit, bikin plafon lagi. Kapan ada awetnya nih duit? Anda bilang, bersyukur, mesti dibalik. Mesti dibalik. Alhamdulillah. Lagi pas dapat duit, ada aja plafon rusak. Untung ada duit. Pas banget lagi datang duit. Kan gitu. Kalau kagak tuh nggak bersyukur mulu. Orang yang nggak bersyukur itu tandanya dia mengkufuri bahwa Allah dianggapnya nggak adil sama dia. Itu kira-kira mujalasatul ma'al ulama ma'as salihin, biar kita mantap. Dan ini persis terakhir kita tutup dengan yang seperti yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim.
Rabbi habli hukman walhiqni bisalihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu, gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku nih diceritakan jadi buah tutur kata yang manis sama orang-orang. Jadi diceritain orang baik, ngarepin diceritain baik, bagus, bukannya ria. Ente berlomba-lomba supaya diceritain baik sama orang, nggak apa-apa. Fil akhirin. Nah, nanti semuanya bisa kita raih semua. Apa yang kita harapin dan apa kita duduk sama ulama, insyaallah kita bisa dapetin semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.